Oke, cek cek cek. Teman-teman semua bisa on cam ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar tidak, teman-teman? Terdengar, Kak. Eh, jelas ya? Jelas, jelas. Oke, ya, siap, siap, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sa'ban sahla wa sahil lana wa wafiqna fit durus. Selamat malam teman-teman semua. Halo? Ya, selamat malam. Mungkin ini Kak Hawari, kayaknya mic-nya ini deh. Oh iya, siapa? Untuk ya oke, sudah. eh oke, sebelum kita mulai belajar semua malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maili Mulkia, biasa dipanggil Maili, Meli, atau Mulki, bebas gitu. Tapi biasanya Maili gitu. Saya mahasiswa mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Wali Songo Semarang. eh Apalagi kira-kira ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Halo, cek cek. Ya sudah ya, nama dan juga ini apa namanya, profesi sekarang sebagai mahasiswa. Nah, mungkin buat temen sebelumnya, saya juga pengen kenalan nih sama teman-teman semuanya. Gitu. Kalau misal berhalangan untuk on cam nggak apa-apa. Tapi saya izin bertanya ya untuk apa nama teman-teman atau asalnya gitu. Kenapa biar kita kenal gitu. Kan nanti kalau udah kelas-kelas setelahnya itu kan jadi enak gitu kan. Oke, saya mau kenalan nih sama Fazia. Fazia mana? Halo Kak, halo Assalamualaikum Halo, semuanya. Waalaikumsalam. Fazia dari mana? Langsung aja dari Lombok, Lombok. NTB. Wow. Ya, Sekarang eh, apa? Sekolah? kesibukannya ya jadi mahasiswa Mahasiswa di di mana? salah satu universitas di Lombok. Di Mataram, Universitas Mataram. Oh, Oh ya, mahasiswa. untuk jurusannya saya Mm-mm. mengambil
Ya, Jurusan apa, Kak? untuk jurusannya saya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu semester berapa, Kak? Ya, semester 3. Oh, ya, ya, ya. Oke. Fazia dari Lombok Mungkin ya. itu saja. Salam kenal semua. Ya, salam kenal juga. Ya, Oke, lanjut ke siapa ya? Dan, Kak Latifa Korin, boleh izin perkenalan? Halo, Oke, Kak. halo Kak, salam kenal. Saya Latifa Korin, bisa dipanggil Latifa, bisa dipanggil Korin. Asalnya dari Bengkulu, Sumatera. Sumatera. Itu Kak. Terima Wow. kasih. Iya. Mahasiswa di mana? Kesibukannya apa? Dulu lulusan UIN Wali Songo Semarang Kak. Oh, ya Allah. Maafin, Kak. Kesibukannya, mm-mm. Iya Eh, loh, apa Kak? Santai aja Kak, aman. Kesibukannya lagi ngajar aja sih Kak ya. oh, Kakak lulusan eh, jurusan apa, Kak, kalau boleh tahu? Matematika, pendidikan Oh, matematika. oh, Masya Allah. Keren banget. Oke, Kak, Kak Latifa aja ya. Jangan dipanggil Korin, ah. Oke Kak, siap. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Hawari Sakuf. Boleh kenalan? Halo, Kak. Apakah ada di ruang meeting? Oke, sambil menunggu Kak Hawari, eh, kita mulai ya. Hari ini, jadi kita semua, oh ya sebelumnya, di sini saya mau menyampaikan yang pertama, eh, selamat buat teman-teman semua yang sudah bergabung di Abiba gitu ya. Dan juga selamat datang di kelas Mubtadi ini, Kawaid Mubtadi ini yang akan ditemani sama saya sendiri dan semoga kedepannya teman-teman itu semakin semangat belajarnya. Dan kedua, saya mau menyampaikan bahwasanya di sini saya eh, ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman semua. Tuh, mengapa? Karena sama seperti teman-teman semua, saya juga masih banyak belajar. Saya masih belajar dan jikalau mungkin dari teman-teman, dari saya ada suatu kesalahan atau suatu hal yang perlu dikoreksi, bisa disampaikan saja, tidak apa-apa. Disampaikan lewat Zoom-nya ataupun mungkin lewat Japri ya. Di di grup sudah ada nomor saya begitu. Terus yang ketiga, eh, apa jikalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ada ada suatu hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang tidak sempat ditanyakan di kelas, itu bisa ditanyakan di Japri, bisa Japri di saya ataupun di grup ya, di grup kelas gitu. Dan jikalau nanti ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab ketika kita masih belajar bersama-sama di kelas ini, untuk pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu untuk kemudian bisa saya jawab gitu. Jadi jikalau nanti ada suatu pertanyaan yang belum bisa saya jawab, akan saya tampung terlebih dahulu untuk kemudian saya cari tahu biar
info agar informasi yang sampai ke teman-teman itu valid begitu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi semoga kita semua bisa belajar bersama-sama dan senantiasa istiqomah lah untuk kedepannya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Siap, Kak, siap. Siap. Oke, oke, lanjut ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang isim ya teman-teman. Ya, bab yang awal yang paling dasar dari eh, nahwu begitu. Kita hari ini akan belajar tentang isim. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah familiar ya. Buat teman-teman yang apa namanya, sebelumnya mungkin pernah mondok atau mungkin madrasah diniyah ataupun punya teman pondok nih gitu atau mungkin ikut TOEFL gitu atau IMKA gitu itu pasti udah familiar lah sama yang namanya isim gitu kan. Nah, oke di sini kita akan belajar tentang isim ya. Apa itu isim? Isim itu kayak gimana dan gimana cara kita tahu isim itu isim atau bukan begitu. Oke, lanjut. Mulai saja. Bentar. Hmm. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Terlihat, Kak. Oke. Untuk materinya bisa dibuka masing-masing ya. Kalau semisal dari Zoom ini tidak begitu nampak begitu. Oke, kita akan belajar tentang isim gitu. Oke, yang pertama itu adalah aksamul kalimat. Jadi, aksamul kalimah. Aksam itu jamak dari kosmun gitu. Aksamul kalimah, jenis-jenis kalimat gitu. Jenis-jenis kalimah. Nah, jenis-jenis kalimah di sini kalau misal kita ngertiin itu bukan, oh ya maaf, jenis-jenis kata. Nah, aksamul kalimah. Kenapa kalimah artinya kata? Jadi, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, kalimah sama kalimah bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia itu memiliki arti yang berbeda ya teman-teman semua. Ya, berbedanya itu gimana? Jadi bedanya itu kalau kalimah, kalimah, kalimat kalau dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, kalau semisal di bahasa Indonesia, kalimat itu kan tersusun dari kata-kata ya. Kalimat itu kan apa ya, jumlah gitu kan. Nah, susunan yang tersusun dari beberapa kata gitu. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu artinya kata gitu. Nah, adapun untuk kalimat tersendiri, kalimat nih Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau mau diterjemahin ke bahasa Arab itu artinya jumlah gitu. Jadi kalimah artinya itu kata, nah jumlah itu artinya kalimat gitu. Jadi kalimah itu kumpulan dari beberapa huruf gitu. Nah, sedangkan jumlah itu kumpulan dari satuan kata-katanya gitu. Jadi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu kan susunan dari kata-kata. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu atau kalimah itu kata gitu, kata aja gitu. Adapun untuk mengungkapkan kalimat itu artinya jumlah gitu. Jadi kalimah dan juga jumlah. Kalimah kata, jumlah itu kalimat gitu. Nah, untuk kalimah itu atau kata kalimah atau kata itu dia ada tiga dalam ilmu nahwu ya.
ilmu nahwu itu ada tiga. Ada ismun, fi'lun, dan juga harfun. Begitu. Ada ismun, fi'lun, dan juga harfun. Nah, eh, itu tiga itu maksudnya gimana Kak? Gitu. Tiga itu, yang pertama itu ada isim. Ini kita kasih apa namanya? Sebuah ilustrasi ya. Isim, fi'il, dan juga huruf. Nah, isim itu dia kalau misal kita terjemahin secara sederhananya, isim itu kata benda ya atau noun ya, noun gitu. Isim kata benda gitu, kayak meja, kursi, terus apa namanya? Pintu dan juga yang lainnya gitu. Nah, adapun apa namanya fiil, fiil itu kata kerja gitu teman-teman. Kalau fiil itu kata kerja, dia itu berarti yang menunjukkan suatu pekerjaan tertentu gitu, yang diikuti oleh zaman gitu. Kalau isim itu kan tidak gitu ya. Meja, kursi itu dia nggak diikuti oleh zaman juga. Terus huruf. Nah, huruf huruf itu dia itu tidak bisa apa? Dimasuki ciri-ciri isim ataupun ciri-ciri fiil gitu. Salah satu contohnya itu apa Kak? Contoh dari huruf itu kayak teman-teman mungkin bisa apa ya? Pernah mendengar ya huruf-huruf itu. Contohnya ada huruf cer, kayak min gitu. Min juga ada huruf-huruf istifham atau huruf-huruf pertanyaan kayak hal dan juga lain-lain gitu. Jadi kalimat itu ada tiga atau kata itu ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada juga huruf gitu. Ada isim, fiil, dan juga huruf. Tuh. Oke, lanjut. Lanjut ke selanjutnya. Nah, lanjut ke pengertian dari isim. Isim itu yang apa sih Kak gitu? Maksudnya isim itu apa gitu? Kata benda, semua kata benda atau kayak gimana gitu. Nah, isim itu kalau misal emang tadi kita artiin secara sederhana itu emang kata benda ya teman-teman. Kata benda gitu. Kalau misal kita artiin secara istilah nih, ya, istilah atau secara panjangnya gitu. Itu setiap lafaz yang digunakan untuk menamakan makhluk ya, hidup, makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda mati gitu. Manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda mati. Nah, contohnya itu apa aja? Contohnya itu bisa kita lihat nanti di ciri-ciri ataupun cara-cara untuk bisa mengetahui itu kalimat isim, itu kalimat fa'il, atau itu kalimat huruf gitu. Terus, gimana sih cara kita bisa tahu kalau itu isim, kalau itu fi'il, kalau itu huruf Kak gitu. Nah, cara tahunya itu bisa dilihat dari dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama itu kita bisa melihat eh, dari maknanya atau arti katanya gitu. Lihat dari maknanya atau artinya. Ya, makna atau arti dilihat juga dari ciri-cirinya gitu. Nah, maksudnya gimana, Kak? Gitu. Jadi untuk bisa tahu mengetahui kalimat isim itu kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama, kita lihat dari artinya itu apa. Arti dari kata itu apa gitu. Terus yang kedua kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu gimana? Gimana sih kita bisa lihat kata itu isim gitu. Ya, bisa dilihat dari dua cara ini, yaitu dari eh, makna atau arti kata dan juga dilihat dari ciri-cirinya. Tuh. Terus lanjut. Yang pertama dari makna atau arti ya teman-teman. Arti. Kita lihat dari yang pertama itu dari maknanya artinya benda. Tadi yang kita bahas dari awal, yang paling mendasar dari arti isim itu adalah
benda, kata benda gitu. Benda contohnya hakibatun, hakibatun tas gitu. Ada juga maktabun, meja, terus juga ada juga babun, pintu, dan juga yang lainnya. Itu contoh-contoh arti mengetahui ciri-ciri isim dari maknanya atau artinya. Yang pertama itu dari benda. Oh, dia itu benda nih. Nah, dia satu benda yang bisa dipakai. Oh, berarti dia itu isim gitu kan. Nah, terus yang kedua itu orang. Ya, orang yaitu contohnya ada mudarrisun, guru, dan juga aliyun, ali. Ya, Ali, kalau semisal dia menunjukkan makna orang nih, nama orang, ataupun eh, suatu kata yang nunjukin itu orang gitu. Nah, itu berarti dia itu isim gitu. Mudarrisun, muhandisun, arsitek, ataupun tobibun, eh, apa namanya? Tabibun, dokter, eh, dan juga lainnya. Ali, Aisyah, Fatimah gitu. Itu berarti isim gitu. Karena dia menunjukkan makna orang atau arti orang gitu. Terus yang ketiga itu makna arti hewan, teman-teman. Ya, hewan. Jadi nama-nama hewan gitu, nama-nama orang itu di dianggap sebagai isim gitu. Nah, hewan itu dia eh, contohnya itu ada arnabun, kelinci gitu. Contoh lainnya ada kirdun, monyet, terus ada vilun, gajah, dan juga hewan-hewan lainnya. Itu dia dianggap sebagai isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan arti hewan atau nama hewan gitu. Terus yang keempat itu tumbuhan, gitu ya. Tumbuhan syajaratun, pohon, dan juga yang lainnya. Terus apa? Yang keempat itu ada tempat yang menunjukkan makna atau arti tempat. Nah, contohnya apa? Ada madrasatun, sekolah, ada Mekah, Mekah gitu ya. Terus ada juga misal tempatnya koah, koah itu aula gitu ya. Aula, koah, ataupun tempat bait ya, baitun itu kan tempat ya. Itu dia isim gitu karena dia menunjukkan makna atau arti tempat. Terus selanjutnya, nah ini adalah salah satu ciri-ciri yang apa ya, ya mungkin kadang kurang diperhatikan ya, ya karena sebelumnya saya sendiri juga belum apa ya, memaparkan ini atau belajar ini sebelumnya yang masdar gitu. Karena kalau dalam kitab-kitab kitab-kitab eh, yang kita pakai yaitu Jurumiyah dan juga Nahwadih itu belum tertera gitu. Jadi kita menambahkan hal-hal yang seperlunya mungkin teman-teman itu harus ketahui gitu. Yang yaitu apa? Itu adalah masdar. Jadi kita bisa tahu itu isim atau bukan itu dari masdar gitu. Masdar itu apa, Kak? Nah, masdar itu dia kata benda dari kata kerja gitu. Kata benda dari kata kerja. Ya, darosa contohnya apa? Darosa belajar. Nah, dia diubah menjadi kata kata benda. Dari belajar ini, kata kerja ini, dia diubah ke kata benda, yaitu darsun. Darosa, yadrusu, darsan, gitu. Dia, kalau teman-teman belajar tasrif, itu kan dia di posisi ketiga, ya. Jadi, kata masdar, masdar itu, dia itu perubahan dari kata kerja ke kata benda. Nah, masdar inilah yang Masdar inilah yang disebut sebagai isim darsun gitu. Darsun. Dia itu apa namanya? Dia itu eh, berawal dari fiil, tapi kemudian bisa berubah menjadi isim begitu. Itu namanya masdar. Ada contohnya juga doroba. Doroba memukul. Pasti teman-teman udah sering dengar ya kata-kata doroba, doroba Zaidun Amron, doroba Zaid 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 gitu kan. Zaid yang dipukulin terus gitu. Ya.
Terus dia dirubah ke dorbun gitu. Dorbun. Eh, pukulan. Jadi dari arti memukul, dari arti eh, memukul jadi pukulan gitu. Ya, teman-teman. Jadi yang awalnya itu kata kerja dirubah ke kata benda gitu. Terus yang keempat itu ada kata sifat. Sifat itu ya yang mensifati sesuatu gitu. Contohnya ada tawilun, tinggi, sowirun, kecil, kabirun, besar gitu kan. Terus, oke, itu dari jika dilihat dari makna ataupun arti. Nah, terus gimana Kak kalau dilihat dari ciri-ciri gitu? Yang kedua, itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya gimana, Kak? Ciri-cirinya yang pertama, dia itu i'rab jar ya, teman-teman. I'rab jar atau dia itu dibaca jar. Kalau misal teman-teman masih eh, bingung tentang apa sih itu Kak jar, kita kan belum paham apa itu jar gitu. Apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu jazm gitu. Kalau kita bisa artiin secara mendasar nih ya, yang paling gampang nih kita ingat-ingat aja kalau jar itu dia dibaca kasroh gitulah bawahnya, ya kasroh. Alamat utamanya itu atau tanda utamanya itu dibaca diharokati kasroh gitu. Jadi kalau misal ada nih kata teman-teman itu menjumpai satu kata dalam kalimat gitu ya, dia itu dikasrohi gitu, dikasrohi seperti ini, kayak minal madrasati, dia kasroh. Nah, maka dia itu isim gitu. Kenapa? Karena dia i'rabnya jer gitu. Terus yang kedua itu dia tanwin. Ya, ini dia tanwin. Kalau misal dia bisa ditanwin nih, tanwin, maka dia itu bisa dikategorikan sebagai isim gitu. Kitabun, kitabun. Nah, tanwin ini bukan berarti domah tanwin aja, tapi bisa fathah tanwin, kasrah tanwin, ya dan domah tanwin gitu. Kitabun atau kitaban atau kitabin. Ya, intinya semua tanwin itu. Kalau dia ditanwin, berarti dia isim begitu. Terus yang ketiga itu ada alif lam atau al gitu. Dia kemasukan al atau dukhulul al. Nah, di ciri-cirinya ada bil khafdi, wat tanwini, wa dukhulil alifi. Itu dia kemasukan al. Nah, contohnya apa, Kak? Contohnya al baitu. Al baitu. Jadi awalnya itu dia baitun. Baitun, kemudian dia itu kemasukan al ini. Ya, kemasukan al ini. Nah, maka dia bisa dikategorikan sebagai isim. Kenapa dia kelihatan? Kelihatan karena kemasukan al itulah gitu. Terus kemudian dimasuki huruf jar. Ya, dimasuki huruf jar. Huruf jar itu apa aja Kak gitu. Huruf jar ini ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam gitu. Min, wa, ila, wa, an, wa, ala, wa, fi, wa, rubba, wal, ba, wal, kafu, wal, lamu. Itu adalah huruf-huruf jar gitu. Nah, kalau misal ada nih kata ya, kata dia itu kemasukan huruf-huruf ini. Ya, ada kemasukan huruf min, minal madrasah kayak yang ini yang di atas ada minnya. Terus juga fi gitu kan kayak yang ini fil hakibah. Nah, maka dia dikategorikan sebagai isim gitu karena dia dimasuki huruf jar. Oh, ini aku nemuin nih Kak, ada kemasukan fi gitu. Di depannya dia tuh ada fi-nya. Oh, berarti dia itu isim gitu karena dia bisa dimasuki huruf jar gitu kan. Terus selain itu juga dia di jernih di harokat kasroh ini, maka dia itu juga isim gitu karena dia bisa dibaca jer ini. Terus selain itu apalagi dia itu bisa dimasuki al. Nah ini ada alnya gitu. Nah maka dia nggak diragukan lagi kalau itu adalah isim gitu.
Tapi apakah ciri-cirinya itu harus dalam satu kesatuan seperti ini, Kak? Enggak ya, teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu bisa dari salah satunya saja gitu. Enggak harus yang kayak Al-Hakibah ini yang apa namanya? Yang harus ciri-cirinya itu tergabung menjadi satu begitu. Oke, jadi itu adalah eh, cara mengetahui eh, ciri apa? Cara mengetahui isim gitu, dilihat dari arti atau maknanya dan juga dilihat dari ciri-cirinya, begitu. Oke, oke sebelumnya, apakah teman-teman masih ada di Zoom? Halo, cek suara dulu. Masih, Masih, Kak. Masih. masih. eh Lanjut ya ke tadribat. Hmm, Dari akhir kayak tadribat. Oke, ini jadi setelah ada pembahasan, kita akan punya tiga, tiga apa namanya, tiga latihan ya teman-teman. Latihan yang pertama itu berupa hiwar atau percakapan. Terus yang kedua itu berupa eh, nas cerita gitu kan, nas teks teks cerita. Terus yang ketiga itu kita menganalisis sebuah atau sepotong sepotong hadis ataupun ayat dari Al-Quran begitu. Apa yang kita analisis ya tentunya tentang materi yang kita bahas sekarang ini begitu. Yang pertama kita akan latihan dari nas percakapan ya, percakapan. Nah, di sini ada Ali dan juga Ammar. Oke, biar teman-teman juga ikut aktif nih. Ada yang mau bacain nggak? Siapa yang mau jadi Ali? Siapa yang mau jadi Ammar? Halo, halo. Ada yang mau praktekkan membaca atau tidak? Halo, teman-teman masih di Zoom tidak? Masih, Masih, Kak. Kak. Masih. Eh, Coba mungkin buat teman-teman bisa dibaca siapa ya? Kak, Kak Hawari dan Kak tadi siapa? Ya Allah, Kak siapa namanya? Kak Fazia. Kak Oke, saya Fazia. jadi siapa? Sebentar, Kak. Bebas mau pilih jadi siapa? Saya yang Ali boleh ya? Jelas suara saya, Kak? Sebentar, Kak. Jelas-jelas. Yuk, monggo. Oke. Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah, man hadha? Hada walidi. Adnan, wa huwa muhandisun. Wa man hadhihi? Hadihi walidati Sa'idah, wa hiya tabibatun. Wa man hadha? Hada akhi Isa, wa huwa talibun. Wa man hadhihi? Hadihi ukhti Ailah, wa hiya muallimah. Wa hada jaddi, wa hadihi jaddati. Masya Allah. Oke, ini teksnya gampang banget ya teman-teman. Untuk teks yang pertama itu,
Emang sangat-sangat gampang buat teman-teman pahami dan juga analisis gitu. Oke, jadi sekarang oke sebelumnya sebelum dianalisis teman-teman ada sudah paham artinya semua kan ya? Gimana? Artinya sudah bisa difahami semua untuk teks ini? Saya belum sih, Kak, soalnya baru Sudah. pertama kali Oke, belajar. nggak apa-apa. Betul. Kita ulang dari awal nih. Ali ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, Ali menjawab, Hadihi usrati. Hadihi surati usrati. Ini, hadi itu kan ini ya. Ini surah itu gambar gitu. Nah, gambar yang ini loh, apa sih, yang dipajang gitu maksud dia. Gambar yang dipajang di rumahnya gitu. Hadihi suratu usrati. Jadi Ali itu sedang menunjukkan gitu, menunjukkan ke Ammar gitu. Ini loh gambarnya keluargaku atau ini loh fotonya keluargaku gitu. Terus Ammar jawab, Masya Allah gitu kan. Terus Amar tanya, Man hada? Amar tuh nunjuk nih foto yang ini. Hada walidi. Nah, ini itu ayahku gitu. Ayahku itu siapa? Adnan. Namanya beliau itu Adnan. Nah, pekerjaannya itu apa? Wahuwa muhandisun. Nah, ayahku itu seorang muhandis. Muhandis itu arsitek ya. Muhandis arsitek. Terus Amar jawab, Waman hadhihi. Nah, kalau ini siapa gitu? Hadhihi, hadhihi walidati. Kalau ini ibuku. Nah, namanya Saidah. Wahia tabibah. Nah, ibuku itu seorang dokter gitu. Terus waman hada akhi. Kalau ini adikku atau saudaraku, saudara laki-lakiku, yaitu Isa. Isa dan dia seorang talib atau pelajar gitu kan atau ya pelajar. Terus Ammar itu waman hadihi. Nah, terus ini siapa? Tuh, hadihi ukhti. Ukhti ya ini ada sedikit tipe ya teman-teman, mohon maaf. Itu Ablah harusnya. Ini namanya Ablah. Wahia mu'allimatun. Dia itu seorang guru gitu atau pengajar gitu. Wahada jadi dan ini kakekku dan ini jaddati nenekku gitu. Am- Ammar Masya Allah. Nah, eh, dari teks ini teman-teman coba nih apa namanya? eh Identifikasi mana yang isim dari beberapa cara nih, cara yang tadi sudah dijelaskan untuk mengetahui dia itu isim atau bukan. Dilihat dari dua, dari artinya dan juga dari ciri-cirinya. Gitu. Coba saya pengen tahu, teman-teman coba identifikasi mana yang isim. Assalamu Assalamu. Coba kenapa itu isim? karena ada alif lam. Ya, terus yang mana lagi? Mbak Fazia mungkin, Kak Fazia? Masukan al itu berarti dilihat dari ciri-cirinya ya teman-teman karena dia kemasukan al atau dukhulul dukhulul al gitu kan. Ada lagi yang mana? Kalau yang usroti, Ya, coba kenapa? soalnya diakhiri sama kasrah yang ti. Oke, kita kunci jawabannya ya teman-teman. Selain itu, Tolibun, Libun kenapa? Muhandisun karena Ya, diakhiri dengan tan domah tanwin. ya Tanwin. Oke, ada lagi? Nama-nama orang, Kak. Eh, Ali, Amal, dengan Saidah. ya, Ahsan. Ya, yang nama-nama itu ya, yang Adnan, terus Saida. Katibatun.
Kaifa? Tadi Abi Batun ya? Ya, Tabibatun. Oke. Santum. Bagus banget ya semua teman-teman semuanya. Jadi sudah bisa dipahami dengan baik dari ciri-cirinya. Yang pertama tadi assalam. Ya benar. Kenapa? Karena dia kemasukan al gitu. Nah, kayak ini ada alnya berarti dia itu isim nih gitu. Terus waalaikumsalam. Nah, itu assalam lagi ada alnya juga. Nah, itu berarti dia isim gitu. Hadihi suratu usrati. Nah, ini coba saya mau nanya, surah itu berarti dia isim bukan? Isim. Isim. Surah kenapa? Coba Karena ada kalimat petunjuk hada, hadihi. ada kalimat petunjuknya. Oke, Menunjukkan ini itu. oke. Ada jawaban lain mungkin dari teman-teman? Oh, Coba kira-kira surah itu kita bisa tahu dia itu isim atau bukan itu dari mananya gitu. Tadi artinya surah itu apa Dari teman-teman? artinya, Kak, Kenapa? gambar. Iya, gambar gitu ya. Suara itu gambar gitu. Kita bisa lihat dari artinya juga gitu. Dia itu gambar nih. Oh, berarti dia itu isim. Nah, maka kuncinya apa? Sebenarnya kuncinya itu gampang ya, teman-teman. Buat tahu dia itu isim atau bukan tanpa kita ingat nih dia itu ada alnya atau dia kemasukan tanah atau yang lainnya. Salah satunya itu dengan cara tahu artinya begitu. Terus cara gimana kita tahu artinya, Kak? Ya, berarti kita harus banyak memperbanyak mufradat ataupun kosakata. Usroti, nah, usroti ini nih. Usroti dia isim juga atau bukan? Keluarga, gambar keluargaku, gitu. Dia isim juga atau bukan? Halo? eh, Usroh itu isim atau bukan? Usroti itu kan dia awal katanya tuh usrotun ya. Tuh. Usratun, tapi dia di apa? Diidofahin ke domir anak gitu. Usrati keluargaku. Jadi dia termasuk isim atau bukan teman-teman? Kira-kira. Nah, oke. Jadi tadi dari Mbak Fazia itu bilang untuk usroh itu dia itu isim Kak gitu. Kenapa? Gitu karena tadi oh dia itu ada kasrohnya gitu. Atau tadi yang tadi saya jelasin di awal itu karena dia dibaca jer ya. Nah mungkin buat teman-teman yang tadi saya jelasin yang awal, jer itu gampangannya itu dia itu di jerin atau di harakati kasroh gitu. Nah tapi untuk yang satu ini dia itu bukan gitu, bukan eh, di apa dianggap isim karena dibaca jer. Tapi dia itu jernya di sini itu karena dia itu tadi di idofahin atau di apa ya digabung dengan domir anak gitu. Usroh ditambah anak. Nah, maka itu jadinya usroti gitu. Kayak contoh lain apa ya? eh Fasli gitu, kelasku atau contohnya tasku, hakibati gitu. Jadi itu menunjukkan sebuah kepemilikan aku gitu, keluargaku. Nah, kasroh di sini berarti bukan karena dia dibaca jer gitu, karena dia emang di idofahin atau digabung gitu ya, digabung dengan domir ataupun kata ganti saya ataupun ana gitu. Jadi dia itu asal katanya itu adalah ntar saya tulis usro, tidak bisa jangan yang ini. Usro, aduh, jelek sekali. Usrah dan juga ana. Jadi usrah itu keluarga,
Ana itu saya. Nah, ana ini kalau mau digabungin sama usroh ini, dia akan berganti menjadi ya ini. Nah, jadi taknya itu digabung. Kayak contoh lain hakibah, di hakibati. Tuh, usroti. Gitu. Terus contoh yang lain dari isim itu ada Adnan. Iya benar, karena dia itu menunjukkan nama orang gitu ya. Muhandisin juga karena dia pasukan tanwin gitu kan. Terus juga eh, apa Saidah nama orang, Tobibah masukkan tanwin. Terus juga Isa nama orang, Tolib masukkan tanwin gitu. Nah tadi tanwin di situ dia itu nggak mesti domah ya teman-teman. Jadi dia itu bisa aja fathah tanwin atau kasroh tanwin gitu. Jadi nggak harus domah gitu. Yang pasti dia itu tanwin, berarti dia isim. Terus hadhihi ukhti amlah wa hiya muallimah wa hadha jaddi wa hadhihi jaddati. Lanjut terusan. Hmm, lanjut ke tadrib yang kedua atau latihan yang kedua. Kita itu akan membahas tentang apa ya namanya? eh nas ataupun teks cerita pendek tentang Ahmad. Untuk Kak siapa ya? Kak Atifah ya namanya tadi. Atifah Korin kalau nggak salah ya. Itu boleh boleh dibaca untuk yang teks kedua ini. Apa sih itu? Ini betul Ya, Kak, satu teks kenapa Kak? full satu teks yang kedua ini. Iya, Oke deh. Hmm, Zahab Ahmad ilal madrasati mubakiron kamala fiyadihi hakibatan kabirotan wafil hakibati kutubun mm, wa dafatir wa kolamun fi sahatil madrasati ro'a Ahmadun fitan sawiran yal abu rohika atau lagu li anal fito jaro syari'an wa kofaza alal kursi ba'da dalik dakhala Ahmad wa Sofa. bada al ustadu bidar sil kiroati. Gimana Kak? Ya, lanjut Kak, nggak apa-apa. Baik. Kata bal ustadu alas saburah kata alum nur hab ba ahmadul kiroata wa kitabata wa kororo ayyajtahida iddirosati kulayau. Oke, oke, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua ya. Jadi kita akan mengidentifikasi mengidentifikasi eh, isim dari teks yang kedua ini. Tapi teman-teman coba kira-kira dari teks ini teman-teman sudah paham artinya belum ya? Atau Kak masih banyak yang belum tahu gitu. Kita bahas aja. Saya Kenapa Kak? saya belum tahu Belum. artinya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, buat teman-teman juga bisa menyiapkan ini ya, buku yang untuk mufradat gitu ya. Selain untuk mencatat materi, teman-teman juga bisa nulis mufradat-mufradat yang kita dapat gitu dari belajar setiap pertemuan gitu, dari setiap teks-teks ataupun latihan-latihan yang kita pelajari gitu.
Jadi nanti setiap pertemuan itu kalian bisa nambah-nambah mufradat nih. Nah, itu kan juga bermanfaat juga buat teman-teman gitu kan. Bukan cuma buat belajar nahwu, tapi juga buat ngomong bahasa Arab gitu kan. Ya, lanjut ke ini. Zahaba Ahmad ilal madrasati mubakkiran. Ahmad, zahaba itu pergi ya. Zahaba yadhabu. Ahmad pergi ilal madrasati ke sekolah, ilal madrasati ke sekolah mubakkiran. Mubakkiran itu Gase, kalau tahu teman-teman tahu Gase itu dia itu pagi-pagi banget gitu. Ya, dia datang cepat ke sekolahnya. Terus hamala fi yadihi haqibatan kabiratan. Dia membawa di tangannya tuh tas, tas yang besar. Haqibatan kabiratan, tasnya itu besar. Kabiroh itu besar. Hakibah itu tas ya. Yad itu tangan gitu. Hamalah membawa, hamalah di tangannya, Ahmad membawa di tangannya sebuah tas yang besar gitu. Terus wafil hakibati kutubun. Ya, di tasnya itu dia itu ada apa aja? Ada buku, buku-buku. Kutubun itu jamak atau jamak dari kitabun. Kitabun jamaknya itu kutubun. Buku. Nah, kalau kutubun buku-buku gitu. Wadafatiru, dafatir itu dia itu buku tulis ya teman-teman. Itu buku tulis daftarun, dia itu mufradnya atau asal katanya itu daftarun, terus jamaknya dia itu dafatir gitu. Terus yang ketiga itu dia ada di dalam tasnya itu ada kolam atau pulpen gitu. Terus fisah hatil madrasati ro'a Ahmad Kriton sawiran yang ab. Nah, di halaman sekolah Ahmad itu melihat ro'a. Sahah itu halaman, madrasah itu sekolah. Ro'a, ro'a ya ro itu melihat. Nah, kiton itu dia eh, kucing, kucing, kucing yang kecil yang sedang bermain gitu. Nah, terus dahikatul bi annal qitta jaro sari'an wa qafazal kursi ya. Nah, terus qafaza alal kursi gitu. Dahikatul dahika itu tertawa. Dahika yadhaku, dia itu tertawa. Terus atulab para siswa itu tertawa. Kenapa? Karena itu tadi kucingnya itu kucing kecil itu dia itu berlari gitu. Jaro, jaro itu berlari sarian cepat dan melompat. Kofaza itu lompat, lompat di atas kursi. Gitu. Lompat di atas kursi. Ba'da dzalika dakhala Ahmad as-saffa. Nah, setelah itu Ahmad itu dia masuk ke kelas gitu. Nah, wabada al-ustad bidarsil qiraah. Kemudian ustad itu memulai pelajaran qiraah. Qiraah. Katabal ustad ala saburah. At-ta'allumu nurun. Nah, ustad menulis di papan tulis. Apa yang ditulis? Bahwa at-ta'allumu nurun, belajar itu adalah sebuah cahaya gitu. Ahabba Ahmad al-qira'ata wal kitabah. Ahmad itu menyukai membaca dan juga menulis. Gitu. Kiroah itu membaca, kitabah itu menulis. Wa qarrara itu yuqarrir, dia itu berjanji gitu. Atau menetapkan bisa, berjanji juga bisa. Dia janji nih, janji apa? Ayyajtahida fid dirasah kulla yaum. Dia itu berjanji untuk bersungguh-sungguh belajar setiap harinya. Itu arti dari teksnya. Jadi intinya Ahmad yang pergi ke sekolah pagi-pagi membawa tas gitu kan. Tasnya isinya buku, buku tulis, juga pulpen gitu. Dia juga rajin gitu ya. Dia berjanji untuk bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, dari teks ini teman-teman coba identifikasi identifikasi untuk apa ciri-ciri untuk isimnya itu yang mana aja? Coba bisa diidentifikasi isimnya yang mana aja nih? Sebutin coba. Ahmad. Ahmad. Summa ba'da dzalik Hmm, mada? ilal madrasati. Ilal madrasati. Limada? Kenapa? Ada huruf cer. Ya. Ya, ahsan. Summa
Tuma mada Ahmad ilal madrasah Hakibah, al madrasah mada Hakibah, haqibah limada nama benda, nama benda. benda. Selain itu ada lagi loh ciri-cirinya. Tanwin, Ya, tenin. Terus kabirotun, kabiroh. Kabiroh kenapa? tanwin dan sifat. Sifat. Yang lain, teman-teman yang lain. Fazia, Fazia. Kutubun. Ketubun. Kenapa itu Fazia? Karena artinya buku-buku, terus juga Ah, ada tanwinnya. iya, ahsanti. Terus apa lagi, Fazia? Ah, apa lagi kira-kira? Fatir. Dapatir. Ya. Fatir. Terus apa lagi? Kolamun. Lamun. Terus yang mana? Kiton. Kiton. Ahsan. Semua apalagi Kak Atifa Kak Latifa. Coba yang mana Kak? Fi sahatil madrasati, Kak. Mm-mm. Isahatil Madrasati. Terus Terus kucing, piton, ya, logaran kecil. ya. Terus banyak nih, banyak Terus banget. etulad, Atelab. Terus terus alkitol, syarian, ya. terus Oke, al-kursi. oke, oke. Terus yang lain? Coba yang mana lagi? Yang dari ba'da dzalika dakhala Ahmad as-saffa wa bada al-ustad darasil qiraah. Eh, halo, halo. Halo, Ya, setelah itu yang mana lagi? Ahmad lagi, Ahmad, terus ya, as-saffa ya. ya, Hmm. Terus al-ustad, terus bidarsil qiraah. Terus al-ustad lagi, terus al-samburah gitu. At-ta'allum juga karena dia ada alnya, terus juga nurun ada tanwinnya. Ahabba Ahmad al-qiraah. Ahmad terus al-qiraah al-kitabah wa qarrara ayyajtahida fid dirasah. Ad-dirasah ada alnya. Oke. Nah, untuk Mbak Atifah tadi Mbak Atifah Qorin yang syarian itu eh, dia coba syarian dia isimnya itu kenapa? Alasannya. Teman-teman yang lain juga boleh jawab. Yang syarian itu dia Karena isimnya itu kata kenapa? sifat. Karena sifat ya, Kak? Syarian, iya sifat. Syarian dia apa ya? Berlari ya, berlari dengan cepat. Dia lebih apa ya? Menjelaskan tentang keadaan gitu. Kalau kita di Nahwu itu dia hal gitu. Hale cepet. Nah, gitu. Kalau selain dari eh, sifat, coba-coba kira-kira apa? Tadi dari salah satu ciri-cirinya itu ada, tanwin, ya. bukan? Hmm, Maf'ul, maf'ul, masdar, Ya, Masdar. Masdar. Masdar dari apa coba kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Dari eh mas, syariah, Syariah yasra'u gitu. Awas Syariah yasra'u syariah.
Nah, dia itu master ya, teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman sudah keren-keren banget ya. Bisa mengidentifikasi dengan cepat gitu. Apa itu isim, kenapa itu isim gitu. Lanjut yang tadrib terakhir nih. Dia itu hadis. Teman-teman juga pasti sudah familiar dengan hadis yang ini ya. Itu hadis Arba'in Nawawi yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih gitu. Nah, dari hadis ini oh ya, hadis ini itu menjelaskan tentang niat ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah familiar dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat ya. Satu pekerjaan itu tergantung niatnya gitu. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya itu ya karena kepada Allah dan juga Rasulnya gitu. Atau barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, karena keperluan dunia gitu, karena urusan dunia, ataupun hijrahnya itu hanya karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka ya hijrahnya itu ya sesuai apa yang dia niati tersebut. Gitu. Nah, dari hadis ini teman-teman coba identifikasi mana yang isim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol. Yang isim yang mana aja teman-teman? Halo, halo. Halo? Ya, yang isim yang mana aja nih dari hadis ini? Yang Imro'atin. akhir Imro'ah. Ya, Ahsan. Summa, mada aidon. Amirul Mukminin iya apa enggak? Kenapa coba kira-kira kenapa Amir itu isim? Hmm. Dari karena artinya. Iya, bisa dari artinya. Selain Ya, itu, an. dia dibaca? Ya, Ya, dibaca bener J. Kak Faiza itu. Ada annya. Iya, yang al-mu'mininnya ada alnya. Ya, Ahsan. Apalagi? Yang mana? Halo, halo. Coba yang innamal a'malu. Al-a'malu dia isim enggak? Al-a'mal isim. isim. Kena karena kemasukan Al. al. Terus Nah, biniyat juga ya. Biniyat itu kan ada alnya gitu. Wa inna likulli imri'in manawa. Imri'in dia isim karena ada tanwin, dia dibaca jer. Terus faman kanat hijratuhu ilallah, faman kanat hijratuhu. Nah, hijratuhu, hijroh. Hijroh itu dia kira-kira isim atau bukan, teman-teman? Hijratuhu. Dia berarti asal katanya itu dari hijrah. Hijratun. Isim. Hijrah. Ini isim ya. Ya. Hijrah itu isim. Karena juga kalau misalnya kita lihat dari artinya juga dia hijrah ya. Hijrah. Hijrahnya itu dia isimnya itu enggak dari arti. Dia coba dilihat ini tuh dari ciri-ciri ataupun arti. Coba dilihat dari mananya. Kalau hijrah itu dia itu isim. Apakah dia dilihat dari ciri-cirinya atau dia dilihat dari artinya?
Hijrah itu kalau kita Ciri-cirinya. artiin di Indonesia itu kan dia pekerjaan ya, gitu. Ya, Ya, tapi di sini dia itu isim. Coba kenapa? Karena kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, Santi Fazia. Dia itu masdar. Nah, masdar dari apa yo? Ada yang tahu? hajar. Hajaro. Mm. Hajaro, hijroh. Jadinya hijroh gitu. Ilallah. Nah, Allah itu berarti isim juga karena eh, dimasuki oleh huruf jer ya dan juga dibaca jer. Warasulih. Nah, warasul ini sama karena dimasuki huruf jer juga dibaca jer. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin. Nah, imra'atin lagi itu isim. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Khalas. Sudah selesai teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga sudah lelah ya. Sebelumnya, tapi sebelum ditutup, teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak begitu? Dari yang pertama, arti isim, terus cara tahu dia itu isim atau bukan, dan dari latihan-latihan yang tadi, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang kakak jelasin mudhof itu yang bacaan mana ya? Yang mana, Kak? Usrah usrah. Nah, surat Oh, ini. Al-Fatih. Iya. Yang ditanyakan bagaimana? Ah, apa setiap apa ya? Itu ciri-ciri isimnya tuh gara-gara mudhof apa arti? Oh, oke. Jadi, tadi kalau misal dari kita bahas tentang ciri-cirinya itu kan dari arti sama dari ciri-ciri ya. Nah, atau cara mengetahui kok cara ciri-ciri. Cara mengetahuinya itu dengan ciri-cirinya atau artinya. Nah, kalau yang usrah ini dia bisa dilihat dari dua juga, Kak. Nah, usrah itu yang pertama dari artinya keluarga. Keluarga itu berarti kan isinya orang ya. Nah, orang-orang gitu. Berarti dia itu benda gitu. Ada isim. Nah, kedua juga bisa. Nah, tapi di sini tidak tertera di pembahasan sebelumnya. Mungkin bisa menjadi tambahan juga buat teman-teman gitu. Karena dia susunan mudhof dan juga mudhof ilaih. Nah, ini sebuah tambahan juga buat teman-teman. Mudhof sama mudhof ilaih itu dia pasti isim. Nah, kenapa? Karena dia artinya juga mudhof itu adalah gabungan dari isim dan juga isim. Gitu. Nah, tadi saya jelasin, usroh ini dia itu gabungan dari usroh dan juga anak ya. Nah, usroh itu kan isim. Nah, anak itu kan isim. Isim domir atau kata ganti gitu. Nah, isim usroh digabung dengan isim domir ini, maka dia dinamakan susunan idhofah atau mudhof yang terdiri dari mudhof dan juga mudhof ilaih. Gitu. Hmm. Nah, maka kalau semisal ada susunan mudhof-mudhof ilah kayak gini, dia sudah bisa dipastikan sebagai isim karena mudhof-mudhof ilah itu dia terdiri dari isim. Gitu. Jadi usroti ini dia disebut isim bisa dilihat dari dua tadi Kak, dari artinya juga dan juga dari susunan idhofahnya juga bisa gitu. Bisa difahami? Halo, halo. Kak Fazia sudah bisa memahami tentang mudhof-mudhof ilahi belum? Masih samar-samar sih, Kak. Ya, Mbak. Oke, Mbak, saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kalau mudhof-mudhof ilaih dia itu eh, isim sama isim, gitu. Isim sama isim. Isim sama isim itu jadi gabungan kata dan juga kata benda dan juga kata benda. Contohnya apa? Contohnya itu ada pintu kelas. Itu kan jadi dua isim ya. Nah, pintu kelas.
pintu sama kelas. Nah, digabung. Pintu itu artinya bab, terus bab kalau kelas itu artinya fasel. Nah, jadi babun, babu, faslin gitu. Babu faslin. Nah, bab bab itu sebagai mudhof dan dan faslin itu sebagai mudhof ilaih gitu. Jadi mudhof ilaih itu merupakan gabungan isim dan juga isim. Nah, kalau misal Kak Fazi itu menjumpai ada susunan dua isim yang jadi gabung jadi satu kayak tadi pintu kelas atau tadi keluargaku, keluarga sama aku. Nah, maka dia dipastiin kalau itu isim gitu. Karena susunan mudhof sama mudhof ilaih atau susunan idhofah itu terdiri dari dua isim. Nah, makanya dia dinamain atau termasuk isim. Sudah bisa dipastikan, sangat bisa dipastikan itu adalah isim. Gitu. Itu mudhof ilaih. Sudah ada sedikit eh, apa gambaran, Kak? Iya, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Kak mau tanya, Ya, boleh. kalau hal itu juga pasti isim kah? Tadi contohnya yang mana ya tadi? Oh, ya. Kalau hal itu sudah pasti isim atau tidak ya. Hal itu sebelumnya kita belajar. Ini berarti kita belajar menyeluruh ya teman-teman. Dan saya kira teman-teman sudah belajar banyak juga. Jadi saya sudah eh, sudah sampai materi yang jauh gitu. Tapi mungkin buat Mbak Fasia ataupun yang teman-teman yang belum paham bisa dimengerti dari sedikit aja atau sekilas dari apa itu hal ya. Kita pelajari dulu apa itu hal. Singkatnya, hal itu kan dia menjelaskan suatu keadaan ya. Keadaan dari suatu pekerjaan gitu. Nah, contohnya di sini ada jaro sarian. Jaro sarian. Eh, kit atau apa namanya? Kucingnya itu dia itu berlari dengan cepat gitu. Sarian. Nah, hal itu dia menjelaskan tentang keadaan pekerjaannya. Nah, inilah jadi sari ini dia jelasin tentang jarok sari. Nah, jadi eh, dia itu larinya itu dengan cepat, dengan sangat cepat gitu. Contoh lain kayak larinya dengan sangat lambat gitu ya, atau larinya dengan sangat apa, atau ada juga yang dia itu perginya, dia itu apa ya, melihatnya dengan tatapan yang tajam gitu. Nah, itu hal, jadi menjelaskan suatu keadaan pekerjaan tertentu gitu. Melihatnya dengan tajam atau melihatnya dengan sangat lembut atau dia berlari dengan sangat cepat atau eh, apa ya, tidurnya dengan sangat nyenyak gitu. Nah, itu berarti menunjukkan sebuah hal. Nah, tadi pertanyaannya apakah hal itu sudah pasti isim, Kak? Gitu. Kalau hal itu dia pasti isim ya, teman-teman. Gitu. Kayak tadi contohnya, dia lari dengan apa ya? Nah, isimnya itu dia cepat ya, dengan cepat dia berlari dengan cepat, dia berlari dengan lambat gitu. Nah, tapi isimnya itu bukan berarti hanya dilihat dari tadi, hanya dilihat dari artinya saja. Karena kalau teman-teman melihat dari arti cepat, nah cepatnya itu dia itu kayak cepat itu dia kayak agak sedikit apa ya? Kita mungkin ngiranya itu dia fiil ya gitu, tapi sebenarnya enggak. Jadi dia itu isim. Kenapa? Karena cepat itu kata sifat. Nah, kata sifatnya itu dia itu adalah isim gitu. Nah, jadi eh, hal itu emang bentukannya itu adalah isim gitu. Sudah bisa dipahami, Kak? Oh iya sudah Kak. Berarti yang mubakiran itu juga isim ya Kak? Yang mana? Yang di kalimat Oh iya, pertama. mubakiran juga dia isim, dia hal gitu. Ya makasih Kak. Ya, ada yang tanyakan lagi? Kak Fazia mau tanya lagi?
Mau tanya? Enggak ada. Nggak ada. Tapi teman-teman semuanya kira-kira sudah bisa memahami dengan baik belum? Oke, oke, oke. Jadi buat teman-teman sekali lagi seperti yang saya katakan di awal ya, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun ada komentar ataupun ada suatu hal yang harus dikoreksi dari penjelasan saya di awal sampai akhir tadi, bisa disampaikan saja, nggak apa-apa gitu. Lewat Japri ataupun grup tidak mengapa. Dan semisal ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, akan saya tampung terlebih dahulu untuk kemudian saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Gitu. Dan buat teman-teman juga intinya kalau ada satu hal yang eh, kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung ke saya ya teman-teman. Oke, halas. Hal soal, Baik, hal hunaka soal. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain tidak? tidak Kak. Tidak ya. Tidak, Kak. Oke, oke. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan baik dan juga diberi istiqomahan ya dalam belajar gitu. Dan sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Oke, syukran kasiran ala husni timamikum wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih teman-teman warahmatullahi semua. wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak Meli.